Oke, hai. Selamat datang kembali di podcast Temen Ngobrol Ujang. Untuk episode kali ini kita akan kembali ke membicarakan soal pendidikan gitu. Ya, walaupun Wih, dominannya ini tentang pendidikan itu, entah itu pendidikan the real, pendidikan yang memang pendidikan atau pendidikan di segmen lain, di sektor lain seperti pendidikan kesehatan, pendidikan kejiwaan dan lain-lain sebagainya. Namun untuk kali ini kita akan menengok sedikit realita gitu, realita yang terjadi di lapangan, yang terjadi di lapangan ketika teman-teman itu yang kuliah pendidikan terutama ya, kuliah pendidikan terus menjadi guru gitu. Biasanya ada kesenjangan-kesenjangan, ada gap-gap di situ di kampus belajarnya apa, kemudian pas ngajarnya apa gitu. Hal-hal itu sudah sebenarnya sudah wajar terjadi, namun kita akan ulik lebih dalam gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, misalnya di kampus itu kan kita sudah tahu ya, kita belajar tentang teori belajar. Sementara itu di kelas, kita belajar cara bertahan. Di bangku kuliah, anak itu disebut subjek pembelajaran. Tapi kalau di ruang kelas, mereka jadi makhluk yang penuh kejutan. So, hari ini kita akan menyelami perbedaan antara menjadi calon guru di ruang kuliah dan menjadi guru sungguhan di ruang kelas. Kali ini saya akan ditemani teman saya yang juga menjadi seorang guru kelas dan juga sedang menempuh pendidikan S3 atau doktoral pendidikan dasar di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi selamat datang di episode belajar jadi guru di kampus, kaget jadi guru di kelas. Ini tentang idealisme yang diuji dan realitas yang tak henti mengejar balik. Oke, halo Mas Rohmat. oke, halo Mas Ujang, terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga Sangat sudah mau berbincang denganku gitu dengan saya di yeping-yeping ngobrol-ngobrol santai pada episode oke. kali ini. So, Oke, gimana saya itu kabarnya Mas? alhamdulillah baik. Saya itu nyari nih momen bisa speak up di Ah, seperti ini. Karena kalau speak up yang bisa sampaikan itu kalau langsung dengan praktisi sedikit riskan menakutkan itu. oke. Nah, ini Tapi kalau coba berdua jadi momen speak up enak. juga ya buat Mas Rohmat ya. Iya, curhat, curhat Sisi itu curhat, kan seperti curhat, curhat. curhat seputar keresahan menjadi guru dan idealisnya di kampus gitu seperti apa. Nah, Bener, gimana bener, Mas bener, bener, kerjaan, bener banget. kuliah aman semua? Ya, kuliah Imbang sementara lah ya. masih ya masih imbang. Tapi kalau untuk awal-awal ini saya masih berat di sekolah ini, Mas. Kuliah Mas, masih agak tertinggal karena ini awal pembelajaran masuk kan. Jadi iya. saya dapat siswa baru, Hmm. murid baru yang kemarin saya pegang setahun aman. Kalau saya bertemu itu lagi saya sudah tahu Karakteristiknya anaknya lah seperti ya. akarakternya. Nah, Tapi ini kan baru benar-benar saya 70% 80% pikiran saya masih di sekolah ini. Insya Allah nanti kalau sudah agak hafal saya kasih lah proposal. Iya. oke, Itu kalau Mas. lihat lihat story Mas Ujang pokoknya kayak dipecuti itu ingin segera-segera Ya, ujian ya juga itu. syukurlah kalau Alhamdulillah. kalau berdampak Tergugah. positif ya. Soalnya ada juga yang ngerasa negatif ke trigger. Waduh, ini apaan? Ini Oh, apaan ini? oh gitu. Oh gitu. Oke, 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 oke. ya Mas. Ya, Pertanyaan pertama Mas. Kita boleh. awali dulu gitu. Boleh, boleh. Di momen apa itu Mas Rohmat itu pertama kali yang membuat ngerasa, wah, ternyata dunia guru itu berbeda dengan yang diajarkan di kampus itu. Itu pertama kali ngerasain kayak gitu pas apa gitu. Boleh diceritain nggak? Boleh di sambil flashback Oke, gitu. oke, boleh. Kalau flashback, bentar Mas ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini sudah tidak asing untuk kalangan guru, tapi barangkali untuk teman-teman nanti yang nonton di luar kalangan guru, ini Hmm, adalah sesuatu yang baru yang bisa membuka cakrawala kalian bagaimana sih pendidikan gitu kan. Kemudian udah banyak, mungkin juga nggak cuma saya di sini jadi guru, itu dulu awalnya nggak pengen jadi guru. hmm, Dan banyak sekali mahasiswa kayak gitu karena orang tua yang nyuruh, termasuk saya dulu bapak saya nyuruh PGSD aja dulu gitu kan. hmm. Dan begitu lulus S1
saya belum pengen jadi guru gitu ya. Tapi saya bingung kalau nganggur kurang bagus dilihat orang tua, dilihat tetangga, itu salah satu alasan terbesar saya lanjut S2 bukan karena saya punya uang, bukan karena saya pinter, tapi karena belum mau jadi guru gitu. Menghindari jadi guru dulu saya lanjut S2 gitu. Hmm. Gitu. Kemudian lulus S2 tahun 2022, Februari saya wisuda. Oke, ada pendaftaran guru itu kan saya daftar. Wow, gitu kan. Tapi kalau ini balik ke pertanyaan Mas Ujang, momen pertama yang ternyata jadi guru itu beda banget itu adalah ketika PKL. PKL dulu saya masih PKL itu kan terjun Hmm. ke SD selama 1,5 bulan atau berapa. Pertama kali itu benar-benar saya pertama kali ke SD, kemudian suruh ke dalam kelas 2 saya masih ingat. Kelas pertama yang saya masuki untuk ngajar adalah kelas 2. Dan kebetulan saya di SD sekarang ini selama 4 tahun saya dapat kelas 2 terus. Nggak Hmm. tahu kebetulan atau apa. Padahal guru lain, ya guru lain itu di moving terus, Mas. Pasti ganti-ganti. Saya aja yang stuck di kelas 2 dari kepala sekolah saya nggak tahu kenapa ya. Spesialis kelas 2 lah gitu. Iya, ini tahun keempat saya di kelas 2. Dari pertama masuk di saya ini sampai sekarang saya nggak pernah dipindah. Padahal guru lain ada yang kelas 5 pindah kelas 2, pindah kelas 5, kelas 4, kelas 6, kelas 1. Saya stuck aja di kelas 2 itu. Oke. Nah, dulu ketika saya PKL masuk ke kelas 2 di salah satu SD di Kulon Progo, wow, gimana saya mau menyampaikan materi? Saya udah nyiapin masuk Hmm. itu udah nyiapin materi kelas 2, buku sudah tak baca, materi sudah siap. Ini kalau kondisinya kayak gini nggak bisa disampaikan di materi ya. Ini, gimana anaknya nggak diem gitu, anaknya nggak diem, anaknya teriak. Mustahil ini materi bisa tak sampaikan kalau kondisinya seperti ini. Jadi kalau ketika apa yang membuat pertama yang harus penting dikuasai seorang guru ketika masuk kelas itu bukan menguasai materi, tapi adalah kemampuan mengondisikan siswa, kemampuan pedagogi. Nah, itu satu. Pedagogi banget, Mas. Dan kemampuan mengondisikan siswa, bekal yang saya punya, teori fikih, teori Piaget, teori-teori klasik, sama sekali belum cukup, Mas. Hmm. Sama sekali belum cukup untuk mengondisikan siswa. Oke, saya tahu ya, Piaget, operasional konkret. Tapi mengajak siswa untuk belajar konkret dulu, mengondisikan siswa itu udah Susah nggak ya. cukup dengan teori itu. Nah, justru nih beruntungnya saya ada sebuah ilmu yang saya dapat di luar sekolah yang itu sampai sekarang sangat-sangat bermanfaat untuk bagian mengondisikan siswa dan itu salah satu alasan kenapa murid-murid saya selalu terkait saya murid kalau sudah saya ajar 4 tahun berikutnya pasti besok diajar Pak Rohmat lagi, besok diajar Pak Rohmat lagi gitu kan. Ini Hmm. nggak sombong gitu ya. Karena ilmu yang saya dapatkan bukan di kuliah, tapi di Hmm. lapangan outbound, Mas. Nah, Oh. iya, jadi games-games kecil, game kecil itu penting gitu. Guru SD ya, mohon maaf Hmm. ini khusus guru SD. Kalau guru SMA udah masalah. Guru SD apalagi kelas bawah penting banget itu Mas permainan-permainan kecil gitu mengondisikan siswa. Kalau di lapangan, kalau outbound saya masuk dunia outbound tahun 2017 itu kalau outbound ini kan saya mengondisikan orang ya. Tugas saya Hmm. adalah mengondisikan orang, bukan benar. Nah, ilmu yang saya dapat dengan saya praktek mengondisikan orang di lapangan outbound itu yang jauh lebih bermanfaat ketika saya praktek kerja di kelas. Itu dulu Mas. Itu kesan pertama dari pertanyaan Mas Ujang tadi. Oke, ini penting ya memang di pada realitanya gitu di beberapa kampus mungkin luput ya, bukan entah itu luput, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Bagaimana mengkondisikan siswa itu, kalaupun diajarkan mungkin dipelajari di kampus mungkin porsinya sangat minim sekali gitu. Minim prakteknya hampir berapa? Bawah 10% Nah, gitu ya Mas. praktek pun mungkin itu di PPL, di Nah, apa ya, di praktek mengajar. Kalau dulu kan masih 3 kali praktek ya, praktek mengajar 1, 2, dan 3 gitu. Kalau saya ya, nah itu pun porsinya masih kurang gitu. Mau tidak mau benar, calon guru ini juga harus ke lapangan gitu. Nah, benar, benar, benar. ilmu yang didapatkan oleh Mas Rohmat juga itu termasuk penting juga gitu untuk dikuasai dalam mengkondisikan anak agar agar mereka fokus siap belajar gitu. Itu yang memang yang sering luput gitu, yang sering oleh guru dan tidak bisa
dipelajari 1 kali 2 kali langsung selesai gitu. Nah, oke lah kalau gurunya kreatif ya Mas gitu. Gurunya kreatif mungkin masih masih bisa masih masih ada poin plusnya gitu kan. Nah, kalau gurunya tidak kreatif mungkin akan mati di situ ya. Nggak tahu keluarnya kayak gimana dari kondisi-kondisi seperti Oke, itu. Nah, ini oke. jadi Terus ini Mas, hmm, berkaitan dengan permainan mungkin ada pembelaan dari mahasiswa atau dosen yang mengatakan di kelas mahasiswa itu juga membuat permainan, buat game-game yang dipraktekkan di kelas. Oke, tapi permainan, games-games itu audiensnya adalah mahasiswa, ya kan? Ya, hmm, praktek buat game, praktek buat permainan, praktek jigsaw, praktek snowball throwing, itu adalah model-model pembelajaran gitu kan, grup itu. Tapi itu dipraktekkan di kelas kuliah, itu kan sama mahasiswa audiensnya. hmm, Nanti kalau diterapkan di siswa anak kelas 2 kelas umur 8 tahun, udah beda akan jauh. lain lagi ya hasilnya itu gitu. Kaget, kaget asli, Hmm. kaget. Nah, itu sebenarnya baiknya juga sekolah itu punya lab lab anak juga gitu. Mungkin kalau Bener. mencontoh itu UNY punya SD UNY juga di situ mungkin mahasiswa bisa observasi, bisa praktek langsung gitu. Itu menjadi laboratorium buat mengasah kemampuan keterampilannya gitu. Itu Bener, yang bener, bener. hendaknya mungkin bisa jadi bahan refleksi gitu bagi perguruan tinggi apalagi perguruan tinggi kependidikan yang Iya. menyediakan jurusan atau prodi pendidikan gitu. Susah kan itu untuk apa ya membentuk guru gitu. Apalagi inputnya kan tidak semua kreatif, tidak semua inovatif gitu. Mau tidak mau itu menjadi salah satu apa ya namanya? Salah satu bahan atau dasar untuk mengembangkan diri pada guru, calon guru di segmen atau pada aspek kreativitas tadi gitu ya. Dan saya setuju sekali Mas Ujang. Tadi ketika kita mahasiswa ada praktek satu, praktek dua ke lapangan. Hmm, Uh, Tadi saya katakan kalau berkaitan menjadi guru, paling penting nomor satu adalah pedagogi, kemampuan mengondisikan siswa. hmm, Itu yang pertama. Poin yang kedua, untuk punya kemampuan mengondisikan siswa, satu praktek, ya kan? Teori is hmm, oke lah, pendukung. Teori itu pendukung. Tapi kalau berkaitan konten, oke teori ya. hmm, Tapi kalau berkaitan mengondisikan siswa, nomor satu praktek, Mas. hmm, Jadi perkuliahan itu harusnya banyak praktek di lapangan. Kampus bekerja sama dengan banyak SD-SD gitu harusnya kan. Nah, tapi realitanya kesempatan paling besar, kesempatan mahasiswa praktek paling lama itu adalah di PKL itu Mas. Kalau sekarang hmm, namanya PK. Sekarang hmm, namanya PK. Praktek paling lama kan di PK atau PKL itu hmm. benar Mas. Tetapi realitanya ketika ada mahasiswa PKL ngapain dia? Belum cukup praktek saja 2 bulan 3 bulan itu belum cukup. Mereka ketika sampai sekolah yang tugasnya malah disuruh uh, ngecat lapangan bentuk permainan, ada yang disuruh buat apa papan apa gitu kan. Harusnya ketika mahasiswa PKL itu dia itu bukan menjadi uh, siswa tambahan melakukan tugas-tugas di luar kelas, tetapi dia menjadi guru. Dia Hmm. berkomunikasi dengan orang tua. Ketika ada siswa bermasalah, dia mediasi. Pokoknya benar-benar menjadi guru. Dia mungkin merasakan bagaimana menjadi petugas perpus. Dia merasakan bagaimana menyelesaikan administrasi di lapangan menjadi seorang guru yang luar biasa. Tidak pernah Hmm. tergambarkan oleh mahasiswa itu. Ya dulu nggak pernah gambaran mahasiswa itu admin guru ini RPP, gitu kan. Hmm. RPP dulu ketika saya mahasiswa itu sudah berat, gitu kan. Ketika ke SD, wah RPP itu mungkin baru 10% mas administrasi sekolah itu ya. Yang lainnya lebih berat lagi. Nah itu harus mahasiswa PKL itu harusnya benar-benar menjadi guru. Lama 2 bulan, 1 bulan menjadi guru. Ngasih kelas, membuat administrasi, menjadi ngerakap layaknya guru-guru yang sudah lama kerja di situ. Tapi Hmm. sekali lagi, kesempatan paling lama mahasiswa untuk belajar praktek di PKL, tetapi realita praktek PKL-nya pun belum optimal. Itu senjangan banget itu. Evaluasi sebuah banget itu. sebuah ketimpangan gitu di mana prodi pendidikan itu menyiapkan untuk menjadi guru sebaik mungkin tapi pada prakteknya masih kurang gitu. Sempat juga gitu ada seorang tokoh itu yang merencanakan apa namanya kalau tidak salah merombak kurikulum pendidikan gitu yang mana
60% dari total kurikulum itu diisi oleh praktek gitu. Karena outputnya Oh, jadi iya guru benar. gitu. Karena tidak dengan teori-teori itu belum tentu akan menghasilkan luaran menjadi guru yang baik juga gitu. Mungkin secara teori Iya. oke dia mampu menguasai, tapi ketika prakteknya tidak sedikit juga gitu yang keteteran gitu. Karena pas pas kuliah masih apa ya tidak mendapatkan ruang entah itu secara inisiatif ataupun disediakan oleh kampus gitu untuk mengasah keterampilan mereka sebagai pengajar atau mengasah keterampilan atau kemampuan Iya. pedagoginya gitu. Nah, Mas yang kedua, dulu itu waktu kuliah di awal-awal kuliah gitu. Entah itu S1, S2 atau bahkan S3 gitu. Pas S1 dulu aja deh. Pas Oke. S1 gitu. Bayangan jadi tentang menjadi guru kelas itu kayak gimana sih, Mas? Oke, bayangan saya menjadi guru kelas itu adalah kayak masuk kelas, siswanya sudah lingguh sedaku memperhatikan bu guru itu kalau kita kecil ya. Hmm. Lingguh sedaku memperhatikan guru, guru menyampaikan materi didengarkan siswa pada domblong lihat gurunya menjelaskan. Ikut kan siswanya mengerjakan. Bayangannya dulu gitu. Jadi siswa pada nurut-nurut gitu loh. Hmm. Nah, tapi prakteknya itu tadi kalau siswa SD, wow gitu kan. Pokoknya pengondisian pedagogi nomor satu. Saya sekarang kalau soal materi, Mas, kalau misalkan siswa keterima guru kemudian menjadi guru kelas rendah, kelas satu atau kelas 2 itu nggak perlu kuliah 4 tahun untuk menguasai materi kelas 1 2, Mas. Kelas satu kelas 2 itu nggak perlu belajar 4 tahun untuk menguasai matematikanya, bahasa Indonesianya. Baca sebentar buku paknya, bukan lulusan PGSD. Kalau soal konten loh, soal Hmm. materi, baca buku paketnya masuk sudah bisa menyampaikan materi. Menyampaikan materi bukan ya, bukan belajarkan. Bisa. Hmm. Kelas satu 2 itu menulis buku, huruf kapital, menulis tegak bersambung, matematikanya penjumlah sampai 100. Bangun ruang bangun datar itu belum rumus-rumus tapi mengenal ini namanya persegi, ini namanya segitiga, ini sudut, ini sih. Itu nggak perlu kuliah 4 tahun. Paginya baca buku paket, masuk kelas bisa menyampaikan materi. Hmm. Tapi kalau untuk bisa mendidik, kemampuan pedagogi tadi, wow, belum cukup itu 4 tahun yang ada kemarin itu. Oke, terus ya itu bayangan saya dulu guru, masuk itu guru siswa itu memperhatikan, tapi prakteknya wah kondisikan siswa dulu. Siswa bisa memperhatikan bertahan 7 menit aja, itu udah prestasi buat dulu. Untuk kelas satu 2 3 kelas awal. Iya, siswa bisa tenang 7 menit itu sudah prestasi. Karena konsentrasinya itu memang pendek secara teori. Jadi harus setiap 7 menit itu harus recharge energi, recharge, recharge semangat, recharge fokus lagi. Hmm. Dikeringan. Nah, itu ya. Itu. Hmm. Awalnya ya ketika ada bayangan guru kelas gitu, Mas Rahmat itu sudah memandang idealnya itu murid tenang Hmm. semua gitu kan. Guru bisa Iya, ngajar iya. dengan tenang gitu, siswa bisa Hmm. belajar dengan tenang, tapi ketika masuk dar itu hancur Iya. semua. Ternyata tidak Ah, tidak setenang itu. Di situ justru iya. manusia-manusia unik ada di situ Iya, semua gitu iya, ya. iya, iya. Terus ini Mas, saya pengen curhat ini Mas, pengen Hmm, curhat ini boleh berkaitan boleh boleh. pengondisian siswa. Berkaitan pengondisian siswa, saya nggak tahu dinas atau pemerintah itu membuat batas kelas maksimal itu sampai 24 Mas. Kalau nggak salah Hmm. 24, di atas 20. Itu bagi saya sangat aneh itu. Itu yang membuat kebijakan itu nggak pernah terjun di SD itu. Pengalaman saya belum lama sih ya pengalaman ngajar gitu kan. Kelas paling ideal kalau mau hasilnya optimal itu maksimal 16 siswa. Based on Di as practice ya dengan based on catatan practice itu. 16 siswa. Satu, saya bisa memfasilitasi siswa untuk bicara satu persatu. Hmm. Misalnya pendidikan yang proses belajar yang paling bagus kita memberikan kesempatan bicara. Kalau jumlahnya Hmm. 24 ngasih satu persatu itu waktunya udah habis banget. Hmm. Ya. Jadi, banyak jelas nggak mungkin, nggak optimal, nggak satu-satu nggak punya kesempatan. Kemudian pernah saya kulik ini, kenapa sih? Dulu saya masih polos, belum uh,
sisi lainnya sebuah sekolah itu. Tanya sama kepala sekolah, kenapa sih Bu, kita kan animenya banyak ini, kenapa nggak dibuat 3-4 kelas saja? Nah, ternyata ada sisi lain bagian, saya tidak hanya di sekolah swasta, di sekolah negeri saya tanya, jadi saya kebetulan di sekolah negeri kan, saya tanya, ada sisi lain yang mengenyampingkan pentingnya pendidikan anak, yaitu berkaitan dengan angka. Semakin banyak muridnya, semakin sedikit kelasnya, itu semakin mudah gaji gurunya. Karena uangnya semakin banyak, uang Hmm. pendaftarannya banyak, tapi gurunya tetap sedikit. Hmm. Itu kalau di kelas swasta yang mana sekolah itu gaji guru. Di Hmm. sekolah negeri yang gaji pemerintah. Berarti bisa dong, sama saja. Semakin banyak gemuk kelasnya itu nanti semakin banyak ini apa uang bosnya atau apa gitu. Hmm. Jadi dia itu tidak murni mementingkan kepentingan keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Ada sisi lain yang ikut dompleng. Nah, Gitu. ya kalau 16. bicara ke situ ya gimana ya? rumit Iya. rumit Nah, juga sebenarnya gitu, iya. dan Iya sampai sistem ranah sih Mas. ranah ranah kebijakan apalagi menyangkut uang gitu kan. Ya mungkin yang diubah mungkin aturan-aturan soal bos itu ya gitu ya. Bisa ataupun soal standar penggajian gitu harus harus ditentukan gitu, entah untuk guru swasta ataupun guru negeri gitu. Kan standar penggajian itu bisa misalnya ya tadi ya misal di jumlah siswa itu kalau misal SPP-nya berapa gitu sehingga mampu menutup Iya. gaji guru maupun untuk operasional sekolah gitu kan. Itu harus dihitung dengan detail gitu. Nah, itu jadi suatu realitas yang sangat umum terjadi gitu kan. Oke, ya. Ya, mau gimana gitu ya. Mungkin entah ya 5 10 tahun ke depan apakah akan berubah gitu untuk apa ya agar anak itu bisa belajar dengan maksimal dengan Iya. ideal. 16 15 itu sudah 16. sangat ideal sekali Iya. gitu Saya untuk pernah ngitung pokoknya naker 16 Mas. hmm, 15 masih kurang, 17 kelebihan. hmm, 16 itu 16 kenapa? pasnya Ya, gitu. 16 itu karena genap. Hmm, Idealnya memang satu kelas itu genap. Misalnya nanti ketika ada game-game permainan yang butuh berpasangan, itu hmm, aman dapat semuanya, Mas. Kalau ada yang ganjil nanti kan sisa ya susah itu. itu kan. Jadi optimalisasi itu sih Kalau ganjil mau gak mau gamenya yang gak ganti berpasangan. ganjil. Iya. Tapi berpasangan juga penting gitu untuk melatih kerjasama, komunikasi gitu kan. Nah, kemudian Mas, kampus itu kan mengajarkan teori gitu ya. Sementara itu di kelas itu menuntut improvisasi. Terus di titik mana keduanya itu saling bertolak belakang. Iya benar sekali. Tapi penting sih Mas, Hmm. teori apa yang diajarkan di kampus itu membuat kita percaya diri, ini bagian paling penting. Semakin banyak kita menguasai teori, itu membuat kita percaya diri mengambil keputusan untuk improvisasi. Nah ini Mas, ini prakteknya seperti itu. Nah, semakin banyak kita menguasai materi, Hmm. memperhatikan kuliahan, teori-teori pendidikan, teori-teori pelajaran, teori-teori anak, tumbuh kembang anak, itu membuat kita semakin percaya diri untuk mengambil keputusan-keputusan yang membutuhkan improvisasi. Improvisasi kan ada perbedaan dadaan ya. Itu Hmm. kalau kita tidak punya bekal teori, kita jatuhnya bingung Mas. Mau ngambil ini ragu-ragu, ngambil kebijakan ini ragu-ragu, membuat keputusan ini ragu. Tapi ketika kita punya bekal itu, ini sih membuat kita lebih percaya diri. Contohnya saya ketika masih baru fresh graduate S2 ngajar, masih ragu-ragu. Ketika sekarang saya sudah S3, belajar dengan Mas Ujang juga, Pak Septian itu luar biasa kan. Itu makin percaya diri. Saya makin pede kalau ada apa-apa, nggak perlu banyak tanya sini, lebih percaya diri. Itu ya. Jadi Itu penting. teori juga sebenarnya bukan tidak Ah, penting, itu penting juga gitu iya. untuk membangun keputusan gitu, untuk lebih percaya diri gitu. Oh, teorinya seperti ini. Aku yakin kalau teorinya seperti ini, hasilnya pun tidak akan jauh dari teorinya gitu ketika membuat improvisasi gitu. Entah itu
teori pendekatan, pembelajaran seperti apa, psikologi anak bagaimana gitu, Soal karakteristik anak psikologi. di usia-usia tertentu seperti apa gitu. Oh, penting Mas. Terutama bagian ini improvisasi menghadapi karakteristik anak itu kan Hmm. yang jelas tidak bisa kita tebak kan itu, ya. Nah, Iya, jelas tidak bisa random, kita tebak. sangat random itu. Anak itu nggak bisa. Mau guru sepengalaman apapun, setiap dapat sesuatu baru pasti karakter anak itu beda-beda kan. Hmm. Beda itu yang memang membuat improvisasi di situ. Dan ini tadi saya ceritakan guru itu pokoknya harus mampu mengondisikan siswa membuat senang itu Hmm. penting banget. Saya itu merasa bangga beberapa kelas yang lalu, tahun yang lalu merasa bangga ada siswa puncak saya merasa berhasil itu ketika ada siswa betah di sekolah mas. Hmm. Siswa nyaman di sekolah bahkan nggak pulang. Berbeda, saya merasa sedih kalau ada siswa tonya tanya jam pulang jam berapa itu berarti kan secara psikologi dia nggak merasa nyaman di sekolah. Dia nggak Hmm. bisa merasa nyaman dengan gurunya ya kan. Nah, lingkungannya atau guru pokoknya guru tidak berhasil membuat siswa nyaman di sekolah. Kalau siswa nggak ingin segera pulang itu kalau ini siswa sudah kepikiran pulang materi segampang apapun tidak akan bisa masuk ke siswa itu. Nah itu improvisasi itu seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan saya itu indikator keberhasilan adalah ketika siswa betah di sekolah. Bahkan murid saya yang lalu itu pernah jam 2 kan sudah sore ya, ini Hmm. udah semi full day. Jam 2 keluar kelas, begitu di luar saya menunggu penjemputan ada satu siswa perempuan nangis. Siswa itu jarang menangis, tapi kali itu menangis. Saya kaget. Kenapa Ajeng? Ajeng kenapa kamu nangis? Dia sembari ngacung ke ayahnya, baru saja keluar kelas sudah dijemput. What? Saya sedih-sedih bangga gitu kan. Belum mau dijemput, belum mau pulang. Hmm. Dan itu nggak hanya satu, banyak kali siswa yang baru keluar kelas sudah dijemput mau minta pokoknya nanti mau main dulu. Bahkan sebelum berangkat sekolah request ke mamanya ini sekarang menurut saya, ma request nanti jemputnya telat 30 menit ya, ma nanti request jemputnya cepet-cepet ya, karena siswanya betah di sekolah. Itu sebuah kebanggaan sendiri, artinya guru itu berhasil membuat siswa itu nyaman, menciptakan suasana suka di sekolah. Bukan malah buru-buru pulang, kapan tanya pulangnya, pulang sampai rumah seneng, berangkat sekolah pulang Sedih. sekolah seneng, pagi-pagi datang ke sekolah cemberut, nggak ada. Insya Allah besok kapan-kapan main ke sekolah kami pagi mas, wah itu ya ceria. Ya itu ya yang ya sebenarnya ya hal yang sering luput juga gitu dalam perhatian di dunia pendidikan di Ya, kalangan itu. akademisi ya. Teori nggak Indikator, ada itu. iya indikator keberhasilan guru gitu ya. Guru merasa berhasil kalau anaknya betah di sekolah. Nah, untuk menciptakan Ada kebetahan, sakit tetap ingin masuk. nah, berarti untuk menciptakan kebetahan itu butuh suasana yang menyenangkan, materi juga materinya sesulit apapun yang penting cara menyampaikannya oke sudah sesuai itu udah ya apapun mungkin bisa dilalui termasuk merancang gitu merancang materi biasanya kan ada kecenderungan tuh dalam satu hari itu materinya susah semua atau gampang semua atau gampang dulu yang susah ditaruh di akhir atau yang susah dulu taruh di awal di pagi kemudian di ke belakang makin gampang gitu itu juga turut turut apa ya turut mempengaruhi kebahagiaan anak ketika belajar di kelas gitu. Oke, Mas satu lagi Mas. Ya Ini boleh cocok banget boleh. sama pertanyaan Mas Ujang yang ketiga tadi, kesenjangan antara teori dan praktek di lapangan dari kuliah itu kan. Ada Hmm. satu hal yang sangat penting sekali bagi Wah apa seorang tuh? sangat penting dan ini bukan minim diajarkan di sekolah, bukan minim diajarkan di kampus, bukan sedikit atau kurang praktek tidak, tapi bahkan tidak diajarkan di kuliah, Mas. Kalau Apa saya tuh? dulu sih ya, Apa? kalau saya kuliah dulu, kok kemampuan skill untuk berkomunikasi dengan wali murid, Mas. Wih, itu Mas, Iya itu penting tidak banget. tidak Apalagi sekolah diajarkan juga perkotaan, di kampus itu. nggak ada materi kuliah skill komunikasi dengan orang tua nggak ada padahal semua guru pasti menemui itu Hmm. kalau mau siswa ABK oke belum tentu bisa gitu kan Hmm. belum tentu dapat siswa ABK tapi di kuliah malah ada pendidikan inklusi gitu kan
Tapi kalau komunikasi ngobrol dengan orang tua itu pasti menemui, dan disinilah titik di mana guru itu sering merasa lelah, guru itu serasa marah, guru itu sering merasa sakit hati, itu malah pada konteks ini. Sebagian besar muncul pada interaksi dengan orang tua. Apakah salah orang tua? Apakah salah guru? Enggak, semuanya nggak bisa disalahkan. Oke, misalnya praktek lapangannya, gara-gara nggak ada pendidikan yang menunjang skill mahasiswa untuk mahasiswa PGSD untuk pandai atau memiliki skill berkomunikasi dengan orang tua. Sebagian besar guru di lapangan saat ini ketika komunikasi dengan orang tua itu lebih bersifat defensif, Mas. Defensif. Padahal nggak boleh guru itu defensif. Ya, nggak boleh 100% defensif. Orang tua itu ada benarnya. Ketika contohnya defensif adalah ketika orang tua menyampaikan masukan atau kritik, mindset pertama seorang guru itu adalah orang tuanya cerewet, berisik, permintaannya banyak. Padahal itu karena mahasiswa, malah karena gurunya saja yang belum punya skill untuk mendengarkan. Ada kalau dalam ilmu komunikasi, ada itu skill mendengarkan. Karena mahasiswa tidak punya skill mendengarkan itu, jadi setiap komunikasi orang tua itu didengar sebagai kritik, sebagai marahan. Ya. Itu nggak pernah diajarkan di perkuliahan, nggak ada teorinya itu. Tapi guru pasti menemui itu. Materi yang perlu ada itu seperti itu misalnya active listening saat menerima masukan orang tua, teknik komunikasi yang asertif, tidak pasif tapi tidak agresif, menyampaikan baik kepada orang tua tanpa menyalahkan. Wah, itu butuh skill, Mas. Ngomong dengan orang tua tapi tidak tampak menyalahkan, itu butuh skill. Anak komunikasi mungkin banyak itu teorinya itu. Tapi ya ada di kuliah PGSD. Nah, itu, ya. Itu Ini kesenjangan banget. juga luput lagi luput lagi tidak ada gitu di dalam kurikulum pendidikan gitu komunikasi dengan orang tua. Apalagi di ranah dasar ya PGSD, PG PAUD itu mau tidak mau harus berkomunikasi. Setidaknya Penting. setidaknya setahun satu semester sekali ketika menyampaikan rapot di situ ada komunikasi. Setidaknya ya paling paling buruknya setahun Paling satu buruk. semester Itu sekali paling gitu. buruk ya. Kalau Paling sekarang sering paling seringnya ya tiap hari bisa jadi komunikasi gitu. iya, tiap hari Oke, kalau mungkin kalau di SMP, di SMA itu mungkin wali kelas ya, tapi tidak semua guru menjadi wali kelas gitu kan. Nah, ini yang jadi masukan penting juga gitu ketika mungkin nanti para pemangku kebijakan, para akademisi yang memegang kurikulum, hendaknya juga memperhatikan kondisi-kondisi seperti ini. Bahwasanya pendidikan itu bukan hanya guru dan murid atau guru dengan peserta didik, tapi ada orang tua. Makanya di beberapa teori ada yang namanya segitiga atau bahkan persegi gitu. Hubungan guru dengan siswa, hubungan guru dengan orang tua, dan hubungan penting. guru dengan lingkungan, peserta siswa dengan lingkungan maupun orang tua dengan lingkungan itu saling mempengaruhi satu sama lain. Mungkin di teorinya iya kita belajar gitu, teori ekologi kan kemarin kita belajar itu, tapi prakteknya juga, Ngomongnya nah prakteknya juga harus seimbang gitu, karena ranah kita kan sebenarnya kalau kalau S1 ya mungkin ranahnya dipraktisi gitu, lebih banyak prakteknya daripada teorinya gitu. Nah, itu yang kembali lagi ya yang patut dipertimbangkan ulang gitu ketika apa namanya untuk dimasukkan ke dalam kurikulum atau seenggaknya diperhatikan lah gitu, bukan bukan antara guru dan peserta didik saja gitu, tapi kan ada orang tua di belakangnya dan itu sering luput. penting banget. Nah terus Mas, pernah nggak sih ngerasa bahwa metode yang dipelajari di kampus ketika kuliah dulu tidak bisa diterapkan sama sekali di kelas itu? Boleh Oke, diceritain nggak ya? oke. Kalau metode, model pembelajaran dan lain-lain sebagainya, hampir semuanya sebenarnya bisa diterapkan, Mas. Hmm, Bisa diterapkan, tetapi jelas itu pandai-pandainya guru memilih hmm, model mana yang
cocok dengan siswanya, yang cocok dengan fasilitas kelas, yang cocok dengan fasilitas yang dimiliki sekolah. Ada listrik tidak, ada buku tidak, atau ada apa, itu pandai-pandainya guru. Pada prinsipnya kalau model-model pembelajaran lainnya bisa. Tetapi balik, pandai-pandainya guru dalam praktik, pandai-pandai dulu dalam mengidentifikasi mana yang cocok. Jadi Ya, model-model. ini harus guru juga harus tidak asal make ya Mas gitu. Harus paham karakteristik model, karakteristik metode itu sesuai atau Nah, enggak dengan karakteristik nah, anaknya gitu kan. tetapi Mas, Tapi prakteknya, hmm, prakteknya mungkin, saya nggak tahu ya, mungkin di bawah 15% guru yang benar-benar menggunakan model metode yang diajarkan di kuliah. Bukan karena tidak bisa, tetapi karena tidak mau. Tidak maunya karena sudah capek, Mas. Sudah capek komunikasi dengan orang tua, sudah capek mengurus administrasi. Jadi hal yang penting di kelas, seperti model metode untuk menciptakan kreativitas itu sudah nggak punya tenaga lagi. hmm, Guru itu sudah kehabisan energi untuk berkreativitas, cari model metode yang cocok untuk atau bisa diterapkan di kelas. Praktiknya seperti itu. Sedikit sekali yang benar-benar menerapkan experiential learning class, menerapkan PJBL, menerapkan PBL, bukan karena guru itu tidak tahu, dia tahu, tapi sudah males karena sudah capek, energi capek. sudah habis dengan hal-hal lain gitu, hal-hal lain gitu. Gitu, Nah, Mas. ya capek itu kadang apa ya? Tidak ditoleransi gitu ya gitu. Nah, Saat bener. capek itu gitu. Karena kamu kerjanya Nggak kayak ditelan. gitu gitu. Memang tugasnya kayak gitu gitu kan. Pandangan orang Kayaknya kan gitu, nggak padahal kita nggak sebenarnya kalau capek pun harus seenggaknya lah peduli lah ada empati juga gitu hmm, kan. Karena menghadapi apalagi nyampe 25, 20, 30 anak yang berbeda di 32. kelas. 32 belum orang tuanya yang berbeda juga gitu kan. Apa nggak capek sih gitu ya? Capek-capek juga gitu kan. Lebih Terus capek ini, gitu. terus ini beruntung sekali sekolah kami sekelas itu gurunya 2, bahkan ada yang 3 pendampingnya. Hmm. Coba sebagian besar sekolah negeri, murid 28, murid 30, gurunya 1. 21. Wah. Saya nggak bisa bayangkan, sangat hampir, kalau bayangan saya sangat tidak mungkin pembelajaran itu bisa optimal. Hmm. Pusingnya nggak bukan main itu kalau nyampe 30. Bahkan dulu saat saya SD gitu Mas, ada yang lebih ekstrim gitu. Apa, Mas? Di SD SD-nya siapa? SD bule saya gitu. Nyampe 40 Mas. Udah kayak kuliah aja itu kan, mahasiswa. Nyampe 40 siswa kelas 2 kelas 4 itu 40. Hmm. Kenapa nggak dibuat 4 rombel sekelas 10 gitu kan? Enak ya. Sekarang kalau seperti itu, Mas, Hmm. solusinya misalkan dibuat 4 rombel sekelas 10 atau 3 rombel sekelas 15. Itu kan selain pembelajarannya lebih optimal, kita membuka lapangan pekerjaan. Banyak Sebenarnya mahasiswa di gitu. belakang itu yang ingin jadi guru karena kehabisannya kan. Hmm. Nah, itu kelas-kelas negeri itu dikembangin lagi, kelasnya banyak, gurunya banyak, tapi itu masuk negeri, pemerintah nggak cukup uang gaji guru Nah, itu sebanyak kan kalau itu kan kalau benturan misal ngembangin kelas mau nggak mau gaji. eh, bikin bangunan baru lagi gitu. Iya, sama Mungkin guru kalau misal lagi tanahnya sama. sempit, butuh tanah besar, misal atau mau dibikin 2 lantai, 3 lantai, itu mengganggu proses pembelajaran juga. Takutnya juga nanti mungkin pikirannya, ah ini hanya musiman aja gitu. Mungkin nanti 3 tahun, 4 tahun ke depan jumlahnya dikit lagi gitu kan. Pikirannya juga bisa kayak gitu. Nah, yang Terus perlu dibatasi mungkin jumlah kuota maksimalnya sejak awal gitu ya. Ya, gitu. tapi juga berbenturan dengan paradigma masyarakat, Mas. Sekarang itu masyarakat itu cenderung memandang sekolah yang baik itu yang gemuk-gemuk, yang siswanya banyak, ya kan? Padahal Hmm. kalau mau banding-bandingkan, kalau guru-gurunya sama-sama profesional, mau dibanding-bandingkan, hasilnya akan lebih optimal kalau yang sekolah siswanya sedikit. Ya. Tapi hanya sekolah yang muridnya banyak kelasnya itu berarti favorit gitu kan. Hmm. Ya, cuma memang uh,
circle sih itu. Biasanya kalau tidak profesional, muridnya jadi sedikit gitu. Nanti kan gurunya profesional, pasti hasilnya akan lebih optimal yang kelasnya sedikit. Kalau sama-sama profesional dulu. Nah, itu ya. Jadi misal kalau memang kelasnya itu tidak dikontrol gitu dalam artian Hmm. kalau dulu kan mungkin masih mengenal tuh kelas unggulan gitu. Kelas unggulan itu kan emang Hmm. siswanya pinter semua. Mau Hmm. jumlahnya 40, 30, kalau pinter semua, kalau konsentrasi semua, it's okay, bisa gitu. Tapi kalau misal Hmm. kelasnya itu random gitu, di situ ada yang pinter, ada yang biasa, ada yang tidak memperhatikan sama sekali, itu kalau jumlahnya semakin banyak juga semakin Hmm. sulit gitu. Kita Benar. berkaca kepada mungkin sekolah-sekolah yang biasa-biasa aja, tapi mungkin dia berhasil berprestasi, mungkin salah satu indikatornya jumlah siswanya sedikit gitu, tapi dikatakan dapat berhasil gitu, seenggaknya mampu menyaingi sekolah unggul gitu lah, Hmm. pasti jumlah jumlah siswanya sedikit gitu, salah satu indikatornya bisa seperti itu gitu. Nah, itu juga tadi ya sangat, ya mau tidak mau harus diperhatikan gitu lah ketika PPDB gitu atau Hmm. penerimaan peserta didik baru atau apa sekarang namanya Mas, SPMB KMB itu ya, kan penerimaan murid baru SPMB. SPMB gitu ya, Hmm. diperhatikan gitu kuota per kelas itu berapa gitu, 16 Terus tadi kalau idealnya Mas Rohmat gitu. 16 kalau hasil 3 tahun itu, karena saya pernah ada yang beberapa nggak berangkat nih. Hmm. 16, enak banget. Satu persatu punya kesempatan bicara, satu persatu punya kesempatan maju nulis ke papan tulis. Karena sebuah hal yang penting bagi seorang guru itu memberi kesempatan maju nulis. Siswa itu juga senang kalau maju nulis gitu kan. Maju Hmm. nulis itu, nah, ketika siswa punya kesempatan satu persatu, wah keren banget. Dia punya pengalaman langsung. Dan itu nggak akan bisa difasilitasi kalau siswanya banyak, karena pasti menghabiskan waktu. Guru itu juga dibatasi waktu. Dengan materi sebanyak ini dihabiskan bab 1-2 dihabiskan bulan ini. Nanti satu semester ada yang sampai 4 bab. Nah itu kan detail seperti itu berarti. Hmm. Kompleks lah. Kompleks ya. Kompleks. Ya berbicara waktu mungkin kalau obrolan kita tanpa ada waktu mungkin bisa nyampe seminggu 3 SKS gitu ya. Bisa. Bisa. Nah, dan Karena sangat satu mas, satu. sangat banyak sekali. Saya nggak terasa. Tadi saya mikirnya bingung mau menyampaikan apa, tapi ini asli masih banyak Ya sebenarnya yang ingin ngalir disampaikan. Satu aja mungkin gitu. satu yang ternyata udah hampir sejam ini. Hampir Satu yang sejam ini. satu yang mau tak sampaikan, banyak persepsi kita orang zaman dulu ini adalah pikiran saya sendiri sih. Hmm. Banyak orang-orang umum itu berpikir bahwa masa depan bangsa itu ditentukan oleh anak-anak kecil kita. Dia adalah generasi penerus kita. Hmm. Dulu saya juga berpikiran seperti itu. Ketika saya menjadi seorang guru, ternyata itu salah, Mas. Hmm. Yang akan menjadi penentu generasi masa depan bangsa itu bukan pada anaknya, tapi pada gurunya, Mas. Karena semua anak itu pasti nanti akan dilatih guru. Kalau gurunya asal-asalan, tidak bisa menanamkan karakter, tidak bisa mendidik, ya bukan mengajar, tidak bisa mendidik dengan benar, sama saja itu generasi sebanyak apapun berjuta tidak akan bisa membuat Indonesia maju. Itu penemuan saya setelah saya di guru. Ketika saya S3 kemarin bersama Sujang, saya menemukan lagi, Mas. Apa Ketika itu? praktek ini yang penemuan saya yang terakhir. Ternyata masa depan bangsa Indonesia itu tidak hanya ditentukan oleh generasi kecilnya. Oh tidak, bukan pada guru, tapi pada dosen, Mas. Hmm. Karena dosen yang akan menciptakan gurunya, Mas. Oke, sekarang patah Arab. Kemarin saya ikuti pelatihan di learning salah satu Prof. Suyatno Hmm. dari kampus UAD menyampaikan pepatah, mengawali presentasi dengan pepatah, pelatihan itu workshop di learning, menyampaikan pepatah Arab. Saya lupa Arab bahasa Arabnya, tapi saya ingat sekali bahasa Indonesianya. Kita tidak akan bisa memberi apapun, tidak punya apapun. Ya. Mana bisa kita berbagi kalau kita sendiri nggak punya. Sama seorang pendidik, kita tidak akan bisa membelajarkan, kita Hmm. sendiri tidak punya ilmunya. Jadi wajib, maaf ya kalau wajib, bukan wajib. Jadi penting sekali Hmm. PGSD itu harus punya pengalaman jadi guru. Mana mungkin kita mengajarkan seorang guru yang pandai di lapangan, yang pandai improvisasi di lapangan, kalau dosennya sendiri belum pernah menjadi guru di lapangan.
Hmm. Di kampus tertentu, saya tidak akan sebutkan ya, di kampus tertentu kemarin sempat ada program dari rektor, dosen mengajar, Mas. Dosen pada panik, Mas. Dosen mau terjun ke SD. Ada beberapa dosen yang disuruh praktek mengajar di sekolah saya. Saya berani mengajar, hampir itu hanya formalitas, Mas. Dia ngajar hampir hanya formalitas. Ada satu dosen, prof, prof atau dokter, saya lupa, saya tentunya tidak ada namanya, dari kampus mana saya tidak akan sebutkan. Kebagian WA saya, masa besok akan ngajar di kelas Anda, minta jadwalnya, tak kirim jadwal. Yang paling menggelitik pikiran saya adalah dosen itu tanya sama saya, Mas, kelas 2 materi IPA, karena basicnya saya nggak tahu dia basicnya sains atau apa, Mas, kelas 2 materi IPA-nya sampai apa? Gue, saya terpatung sejenak itu, Mas. Awam itu kah dosen itu? Di sekolah manapun se-Indonesia belum ada kelas 2 kok materi IPA. Materi IPA itu dimulai kelas 3, kelas 4. Ya kan? Nah itu kan. Gambaran saya kan seawam itu. Hal mata pelajaran itu seawam itu kelas 2 ditanya IPA-nya. Itu sedikit menggambarkan kepada saya bahwa penting sekali seorang dosen yang mau menciptakan guru yang di lapangan, menciptakan guru yang bisa berimprovisasi di lapangan, itu harus punya pengalaman menjadi guru terlebih dahulu. Ya, makanya itu motivasi saya lanjut S3, saya ingin jadi dosen PGSD karena memperbaiki generasi itu tidak menjadi guru, tapi justru atasnya menjadi dosen dari para guru itu. Wow, sangat mulia sekali. Dan Sangat saya, sangat visioner juga gitu. saya sudah daftar dosen 3 kali tertolak. Ya, nggak ada alasan apa-apa, administrasi udah tertolak dulu. Hmm. Nggak ada, nggak tahu ini gagal, kesalahan administrasi. Yang pertama administrasi tertolak, oke lah, ini kesalahan saya. Yang kedua saya teliti beneran nih, saya teliti tertolak lagi. Yang ketiga, kali ini minimal loloslah administrasi. Udah ketiga, saya cek satu persatu, saya minta bantuan teman saya ngecek sesuai dengan syarat persis. Hasilnya tidak lolos administrasi. Buat nggak ada keterangan salahnya di Waduh. mana. Wah, pusing kalau itu udah angkat Nggak tangan tahu, aja Mas, angkat tangan gitu kalau itu. nggak tahu di sana Mending, ada apa, saya nggak tahu ya. mending cari cari kampus yang lain aja gitu. Yang lebih Ya, yang lebih terbuka proses seleksinya gitu. nih saya nih sejauh ini saya belum berpikiran saya itu punya uh, kedekatan hati dengan kampus tercinta saya ini ya. Salah ya, S1 lulus tadi saya sampaikan alasan pertama saya karena benar, alasan kedua itu saya merasa seperti kehilangan. Ketika lulus S1, duh, udah nggak di UNJ lagi, nggak Hmm. ketemu dosen-dosen itu, nggak ketemu fasilitas-fasilitas itu. Itulah itu motivasi kedua saya untuk lanjut S2 karena biar tetap menjadi bagian dari kampus saya. Sejauh ini saya masih belum berpikir kesempatan lain. Coba, tapi kalau nanti sampai tertolak lagi, kalau ada tertolak lagi, udahlah cari-cari yang lain dah. Mas Biasanya Ujang, masuk kalau tempatnya Mas Ujang. oh boleh boleh boleh. Biasanya gini Mas, kalau misal udah kita mau berpaling ke lain hati gitu, tiba-tiba dari sananya itu masuk lagi gitu. Ya, Juga gimana? juga tidak dimungkiri gitu ada kejadian-kejadian seperti itu gitu. Tapi itu closing statement saya, Eh generasi jangan jangan ditutup dulu Mas, masih oh belum banyak belum, ini, oh masih sorry banyak, sorry. masih banyak. Oke, Saya oke, hanya mantap mengingatkan mantap. tadi gitu kan. Siap, Masih asik siap. ini, masih asik, santai dulu aja gitu. Oke, oke, Ya mungkin dua atau tiga pertanyaan lagi lah gitu. oke, ya, sudah sejam lebih ternyata. Nah, kemudian Mas, saya sebenarnya ada 15 pertanyaan gini. Saya juga udah What? udah dipilih aja gitu yang mana gitu. Sesi 2 besok kita Udah adakan lagi dilewatkan. ya. Tapi mungkin ya nanti ada episode 2 gitu. Jadi Iya, oke. saya akan pilih dua atau tiga pertanyaan lagi saja gitu. Oke, oke. Yang penting-penting aja kan. Penting untuk diketahui gitu oleh para pendengar sekalian. Nah, Mas, gimana sih caranya menghadapi tantangan gitu ketika idealisme pendidikan itu bertemu dengan realitas administrasi dan juga birokrasi? Oke, kalau di situ ketika itu berbenturan, nomor satu saya ini melihat kebutuhan siswanya sih Mas.
saya mungkin termasuk guru yang tidak rajin menghadiri undangan-undangan atau mungkin administrasi yang bukan kekelasan, saya termasuk guru yang tidak rajin. Tapi alhamdulillah saya punya kesadaran ketika itu memang berkaitan dengan murid, itu yang menjadi prioritas saya, Mas. Jadi ketika idealisnya seperti apa, realitasnya seperti apa, saya cari mana yang paling dekat untuk menguntungkan murid. Itu ya. Jadi tetap orientasinya kepada murid gitu. Contoh kemarin ada undangan workshop jam 12 harus sampai di gedung di hotel tertentu. Saya dengan santainya tidak terburu-buru, jam 12 saya harus menunggu murid saya. Meskipun murid saya sudah nggak pelajaran, pukul 12 dia cuma makan siang, sholat beribadah, tetap dengan santai tanpa pikiran terburu-buru saya tungguin murid saya dulu. Saya sampai ke hotel, workshopnya sudah mulai. Saya dengan pede menjawab, mohon maaf, saya tadi masih menangani murid saya. Itu sih. Saya memperhatikan ketika realisme, apapun pertimbangan saya mengarah kepada kebutuhan murid. Karena itu tanggung jawab saya, masih orang tua membayar banyak sekali di sekolah saya, Mas ya. Saya spill sedikit. Biaya masuk kelas 1 SD itu lebih mahal dari biaya kuliah S3 semester. Tidak dimungkiri itu kalau sekolah swasta ya. Sekolah swasta, apalagi sekolah swasta yang bagus kan. Ya, Ya, S3 sekian sebanyak juta, terus masuk kelas 1 sekian belas juta, lebih banyak, sekian puluh lebih juta gitu kan. benar. Makanya saya juga pikir saya bukan dari orang berada. Saya ketika membayangkan uang sebanyak itu wah itu uang bukan sedikit. Artinya orang itu udah bayar mahal. Ini amanah bukan sepele. Ini bukan amanah yang bisa diselesaikan dengan sekedar menggugurkan tugas rutin tidak. Itu uang sebanyak itu, orang tua kerja keras, dia menitipkan anaknya. Jadi sekali lagi ketika realita berbenturan, saya cari solusinya yang mengarah kepada keuntungan atau mengarah kepada amanah saya. Murid nomor satu orientasi saya adalah anak saya. Anak saya nomor satu. Ini guru yang sebaik-baiknya guru gitu. Iya, tapi bahasa saya terdengar klise ya, Mas, terdengar idealistik aja itu. Tapi tanya, kalau ada rapat-rapat apa, ketika itu berbenturan dengan siswa saya, saya usahakan ini ketemu murid saya. Nah, ini kaitannya dengan tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai seorang guru Uang gitu kepada murid banyak ya, Mas. dan juga tanggung jawab kepada Tuhan gitu. Ketika kelak di Iya. akhirat, kamu gimana tanggung jawabnya sebagai guru tapi menelantarkan muridmu itu gimana? Saya minta pertanggungjawabanmu sekarang gitu. Wah, Ngeri, ngeri. pusing itu tidak berpikir panjang sampai situ ya. Makanya cukup aneh saya itu paling aneh ada undangan-undangan workshop yang mengundang tapi jam aktif siswa mengajar. Bisa-bisanya itu mereka itu menyepelekan tanggung jawab guru itu namanya mereka itu. Iya. Dia mungkin tidak tidak apa ya, tidak membayangkan gitu di posisi anaknya gitu, kemudian lagi asik-asik belajar gitu, tapi gurunya dipanggil suruh ikut workshop, rapat dan Iya. lain-lain. Tapi prakteknya, Mas, saya juga heran. Guru-guru justru malah banyak kan guru senior itu paling senang ketika ada momen seperti itu. Tinggal tugas muridnya, oke aku workshop. Ada cara penting Pak Guru workshop itu kan. Kayaknya penting. Di sana ngantuk aja gitu kan. Nah, itu jadi momen beberapa ini sedikit dulu momen yang ditunggu-tunggu. Wah bisa ke sana punya alasan ninggalin murid tinggal tugas. Paling sial lagi gurunya workshop, muridnya bukan ditinggal tugas tapi dipasrahkan ke guru lain. Nah, itu kalau yang SD negeri, saya sering dapat curhatan dari istri saya. Ya, ada workshop, gurunya yang senior sudah pergi, kemudian dititipkan ke guru yang baru. Biasanya pasti guru baru itu, guru muda itu yang dititipi kelasnya. Ah, tuh guru baru ya di ospek di situ dan nggak cuma kadang nggak cuma dititipi murid, kadang tugasnya guru aja dikasih ke guru baru gitu kan. Parah-parah sih. Apalagi Kalau masuknya itu bicara, bukan jalur PNS atau P3K, masuk hmm, sebagai honorer, masih muda, belum menikah. hmm, Empuk hmm, tuh. kalau mau diskusi itu panjang banget lagi Nah, mas nanti itu. mungkin
Nyampe Iya. Hamin 3 kiamat masih belum Ya. selesai. Eh, Sekarang misalkan di sekolah itu ada 10 guru, Hmm, 9 sertifikasi. hmm. Mereka dapat amanah sertifikasi yang gajinya jauh lebih besar. Bagaimana bisa yang satu guru yang baru sertifikasi, yang tidak sertifikasi kebetulan baru, dengan entengnya memberikan tugas itu kepada guru yang belum sertifikasi karena masih muda, kamu bisa komputer dan lain sebagainya. Hi, ah, Satu tidak profesional, dua empati. nah, nikmati banget itu, nikmati banget. Nah, itu nanti mungkin akan jadi satu bahasan tersendiri lah ya. Nanti kita agendakan lagi membahas mengenai sisi gelap keguruan, Wah, dark boleh. side of teaching and education gitu. Nah, Wah, terus bagus, Mas, bagus, bagus judulnya bagus. oke, terus Mas, nah, nanti kita agendakan itu gampang lah. Nah, Mas Rahmat kan selain sebagai guru juga sedang kuliah nih di tahap yang mungkin tertinggi ya S3 gitu. Dan juga nanti Insya Allah, berpeluang besar untuk menjadi akademisi gitu. insya Nah, Allah. gimana sih caranya membangun jembatan antara dunia akademik dan dunia praktik itu agar saling memperkuat satu sama lain? Bagaimana membangun jembatan antara dunia praktik dan Dan dunia akademik akademik. Nah, teori itu ya. Kalau uh, tadi saya sampaikan, salah satu benefit ketika saya belajar di S3, banyak belajar di situ. Dan di S3 itu lebih banyak, nih kok Mas, menemukan cerita-cerita praktis dari teman-teman lain. Karena teman-teman mahasiswa juga kan praktisi-praktisi, ada yang hmm, dosen, ada yang di dinas, ada yang guru juga banyak uh, mendapat cerita-cerita praktik di tempat-tempat mereka sendiri. Itu yang paling sangat terasa adalah membuat saya lebih percaya diri ketika mempraktekkan apa yang saya punyai. Dulunya sebenarnya ketika S1 S2 tahu soal itu, tapi belum begitu percaya diri ketika teori, misalnya teori anak itu operasional konkret gitu kan. Itu kalau dulu S1 S2 oke tahu, cuma tahu itu, tapi bagaimana menerapkannya, terus nggak pede harus menerapkannya bagaimana. Tapi kalau S2 nantinya lebih percaya diri dan lebih mendalami aja sih, Mas. Banyak diskusi, hmm. banyak diskusi. Ya, itu baik. Baiknya banyak diskusi antara Banyak diskusi. akademisi Oh, dengan oh, praktisi oh. dalam artian guru yang di lapangan. Begitupun juga guru gitu. Guru juga aktif juga gitu berdiskusi dengan akademisi gitu. Saling memberi masukan satu sama lain, gitu, memberi saran, apa ya menyampaikan keadaannya seperti apa gitu, apa yang dirasakan. Nanti akan muncul feedbacknya seperti apa. Bukan sekedar akademisi dengan praktisi, tapi juga dengan pembuat kebijakan juga gitu. Nah, ya seringkali kan tiga-tiganya itu mungkin luput untuk berkomunikasi satu Oh, sama lain oh. gitu Iya, kan. iya, iya. Benar. Pembuat kebijakan, Hmm. teori, sama praktisi. Itu Nah, memang itu untuk harusnya. membangun Indonesia emas, bukan Indonesia Iya. cemas. Iya, tiga komponen itu harusnya kumpul di satu meja bulat sekecil-kecilnya biar Hmm. mereka saking dekat, semakin dekat. Jadi praktisi, akademisi, pembuat kebijakan. Praktisi, akademisi, oke, tapi pembuat kebijakan nggak support percuma, benar ya? Betul Pembuat sekali. kebijakan hanya diskusi dengan akademisi, ketika dipraktekkan juga Juga susah gitu. percuma. Praktisi dengan pembuat kebijakan tanpa melibatkan akademisi ya kurang Bisa arah gitu ya. bisa ngawur ntar kan ya. Tidak teorinya Benar. tidak kuat gitu, landasan-landasannya kurang oke gitu. Diskusi tiga komponen itu menjadi jembatan yang paling bagus. Nah, itu baru dalam pendidikan formal. Kalau pendidikan secara meluas libatkan masyarakat, komponen Yep. masyarakatnya. Nah, itu. Karena kan pada akhirnya siswa itu tidak menghabiskan 24 jamnya di sekolah. Selebihnya kan akan kembali ke masyarakat kepada lingkungannya. Kalau lingkungannya tidak mendukung proses berkembang anak, ya akan susah juga gitu kan. Bener banget. Kalau praktek saya ibarat balon mas. Hmm,
siswa itu balon yang di sekolah sudah ditiup cantik-cantik, dikasih karakter yang bagus-bagus, sampai berkembang dengan bagus balonnya. Tapi di rumah ada satu perilaku menyimpang, tapi dilakukan oleh orang tua, itu ibarat satu jarum orang tua itu. Hmm. Nyoblos balon itu hilang semua, Mas. Saya juga heran begitu dahsyatnya, mungkin karena anak itu sangat dekat dengan orang tua ya, jadi Hmm. mereka lebih mudah meyakini. Contohnya kemarin saya pernah ngajari anak saya itu selalu karakter itu sangat kuat banget kalau di kelas 2, karena saya kelas 2 makan sambil duduk, minum sambil duduk, lewat bilang permisi, kaki tidak di atas kursi, itu saya nggak ada jelek-jeleknya selama menyampaikan itu. Oke, sudah terlihat perubahan. Anak ini sangat mendengarkan sekali, tapi beberapa hari yang lalu datang ke sekolah, makan sambil minum sambil diri pakai tangan kiri, itu yang paling enak banget ya. Orang Hmm. dewasa juga sering minum berdiri, tangan kanan pegang HP, berdiri, tangan kiri pegang minum sambil minum. Hmm. Udah tangan kiri, udah berdiri. Bener, anak saya, bukannya kemarin kamu sudah ini ya, sudah minumnya sambil duduk kan? Tapi di rumah bapak seperti itu. Matot gitu. Kalau udah gitu bisa apa ya? Nah, Kan? Jadi bener banget masyarakat orang tua itu harus benar-benar support. untuk menciptakan tadi ekologi pendidikan yang mendukung anak untuk berkembang, untuk tumbuh dan pada akhirnya Hmm. menjadi manusia yang manusia gitu. Bukan Iya. bukan tiruan orang dewasa, tapi pada hakikatnya Ah, anak adalah anak gitu ya. iya, karena tidak semua orang dewasa itu manusia, Mas. Ada yang setan juga. Betul. Orang dan manusia itu adalah dua hal yang lain ya. Oh, oke, oke, benar, 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 benar. Orang itu Setuju. nggak mesti jadi manusia gitu. Artinya Nice. tidak 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 semuanya mempunyai sifat kemanusiaan gitu. Bisa jadi ada yang mempunyai sifat kebinatangan juga. Tidak dimungkiri Cakep, dan pada realitanya ada hal yang seperti itu. banyak. Nah, terakhir Mas, Yuk. daripada nyampe maghrib gitu, nanti Mas Rahmat Hmm. nyampe rumah Iya. mungkin habis Ini Mas, isa gitu. sedikit tak bocori. Saya harus ngajar. Ini saya masih di sekolah, Mas. Ini masih di Hmm. sekolah. Saya demi menempuh sekolah sampai sini per hari, jarak yang minimal saya tempuh itu adalah 80 kilometer per Wow. hari. Itu kalau hanya pulang ke sekolah, dan saya banyak kegiatan lain, mungkin mampir ke rumah orang tua dan sebagainya, itu per hari bisa 100 kilo. Saya Oh. pernah, ini belum seberapa, Hmm. belum seberapa. Saya ada yang per hari 120 kilo. Saya pernah pamer sama dia, wih jauh saya sekolahnya, kerjanya. Saya ganti oli motor sebulan sekali. Dia bilang, saya 3 minggu sekali ganti oli. Luar sih perjuangan Sangat guru itu, perjuangannya sangat wah tidak teman saya lebih mantap. diragukan lagi gitu ya. Effortnya gitu sangat tiap hari 80 sampai 100 kilo. Kalau Sampai saya menggunakan dibuatkan kaos. apa? Sampai saya dibuatkan kaos, begitu naik kelas ada orang tua wali buatin kaos saya, tulisannya, saya masih sih berterima kasih Pak Romat atas 80.000 meternya per hari. Saya terharu banget tuh dikasih-kasih itu. Wih, Itu dulu awal-awal, sekarang udah nggak boleh itu ngasih-ngasih kayak gitu. apresiasi untuk guru itu Nggak sebenarnya. boleh. Itu Tapi ya, kaos sampai sekarang simpen. tapi ya gratifikasi. Sekarang Ada udah nggak boleh. anggapan seperti itu gitu ya. Ya walaupun sebenarnya itu untuk menghindari hal-hal yang negatif lainnya gitu. Tapi untuk apresiasi kecil-kecilan kaos yang harganya berapa gitu mungkin tidak masalah gitu. Itu Kalau pun diberikan diberikan setelah proses belajar selesai iya, gitu iya. kan. Dan tidak diiming-imingi di awal gitu. Mungkin Tapi kalau sekarang ini diimingi di awal kan misalnya sebelum pelajaran selesai, Pak, kalau Bapak bisa berhasil membuat anak saya ranking ah, 1, tak kasih hadiah gitu. Tapi nggak kan murni. pada prakteknya mungkin Mas Roman nggak seperti itu, nggak ada komunikasi Iya, apa-apa di awal. nggak ada. Mungkin terima kasih udah mendidik anak saya gitu, dan itu pun berupa kaos bukan berupa materi yang lain gitu, yang Tapi bernilai. bingung. Bingung dulu ketika keluar kebijakan tidak boleh menerima itu. Kemudian saya bingung bagaimana saya, kan orang tua sudah buat ada nama saya, gitu Hmm. kan? Uh, Bagaimana menghargai orang tua. Kalau sekarang kebijakannya tetap diterima, tapi nanti kalau saya di Doorpress nih, Hmm. di Doorpress acara-acara tertentu gitu, solusinya gitu. Iya, ya, ya menyiasatinya seperti itu agar tidak terkesan gratifikasi gitu kan. Nah, terakhir Mas, Gitu. terakhir aja ini terakhir jelas.
apa pesan yang ingin disampaikan kepada calon guru yang sedang kuliah hari ini sebelum mereka nanti kaget di ruang kelas? Oke. Don't expect too much. Don't expect too much. Baik dari ketenangan siswanya, Hmm. baik dari kalemnya orang tua, baik dari teman-teman gurunya. Karena ada itu lingkungan-lingkungan guru itu yang toksik, tapi sangat rezeki yang paling besar saya dapat adalah saya dapat lingkungan yang baik. Baik, don't expect too much terhadap gaji, gaji. Gaji. Nah, Uh, itu ya, jangan terlalu menganggap berlebihan terhadap semuanya, entah orang, nanti capek sendiri asli. entah siswa, entah lingkungan yang menyenangkan, dan entah itu berharap pada gaji. Jangan berharap berlebihan ya, karena mungkin kita masih apa ya, dunia keguruan itu masih dalam tanda kutip pengabdian. Ah, kata-kata itu kan tidak asing sekali di telinga saya. Hmm. Di sini saya mengabdi. Masih masih dalam tanda kutip pengabdian, tidak ada sisi Iya. profesional gitu. Nah, Karena Mas, sebenarnya gaji golongan guru paling besar di Indonesia, menurut saya itu belum cukup, sama sekali belum seberharga apa yang sudah diberikan oleh seorang guru. Golongan 4Z itu bagi saya tetap, saya nggak paham golongan-golongan asli sampai sekarang, golongan-golongan gaji itu nggak paham. Golongan setinggi apapun itu untuk gaji guru di Indonesia sama sekali belum cukup membayar besarnya jasa yang diberikan oleh seorang guru profesional. Jadi guru profesional pengabdian harus benar-benar tertanam dalam hati. Karena kalau pengen uang, jadilah pengusaha, jadilah DPR, betul. ratusan juta per bulan. Peh. Eh, Kalau kata orang Ponorogo dan sekitarnya peh. peh. Ya itulah, jadi apa ya, kalau bicara pengabdian ya tidak apa ya, tentang perasaan, tentang hati yang diberikan itu tidak senilai dengan uang, dengan jumlah apapun. Yang hanya mampu membayarkan hati dan perasaan ya dengan memberikan feedback berupa yang sama gitu, hati dan perasaan yang sama juga. Bener banget. Itu lebih lebih berharga daripada uang senilai apapun. Ini misal kita sudah memberikan perhatian penuh gitu, tapi dibayar dibayar oke gitu, sudah apa ya, dibayar dengan layak dan lain sebagainya, tapi feedback berupa perhatian maupun ucapan terima kasih pun tidak ada, itu jadi tidak, uangnya jadi tidak Iya. berkurang nilainya gitu kan. Terhit, Itu. terdengar seperti kata-kata idealis, tapi bagi guru yang sudah praktek, benar banget itu Mas Ican. Hmm. Ya itu, kalau kata Sujiwo Tejo, yang bisa membayar hati dan perasaannya adalah hati dan perasaan Nice, juga gitu. nice, Itu nice. yang harus teman-teman pendengar terapkan ketika nantinya menjadi orang tua ataupun menjadi murid. Ketika guru itu apa namanya, memberikan perhatian, memberikan perasaan, mengajar dengan sungguh-sungguh, ya balaslah perhatian perasaan itu dengan rasa yang sama. Itu akan membuat guru senang. Tidak perlu membayar materi atau apapun, dengan perasaan yang sama pun udah menjadi kepuasan batin bagi seorang guru, apalagi seorang pendidik dan sekaligus pengajar. So, kita sudah mencapai ujung dari acara ini. Nice. Jadi, apakah kuliah itu cukup untuk mempersiapkan guru? Ya, mungkin juga tidak gitu. Tapi pengalaman di kelas justru memperkaya apa yang tak sempat diajarkan di kampus. Karena menjadi guru itu bukan hanya soal tahu, tapi juga soal tumbuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga percakapan ini tidak berhenti di telinga teman-teman saja, tapi berlanjut jadi bahan pikir, bahan refleksi, dan siapa tahu menjadi bahan perubahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap belajar dan juga tetap bertanya. Terima kasih buat Mas Rohmat sudah menemani saya untuk rasan-rasan soal pendidikan dan soal mengajar pada episode kali ini. Semoga menjadi berkah buat Mas Rohmat, menjadi berkah buat saya, menjadi berkah buat teman-teman semuanya.
Saya akhiri, terima kasih, salam sehat semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya yang akan ada tema-tema atau obrolan yang menarik lainnya. Tetap ikuti terus podcast teman ngobrol Ujang. Sampai jumpa.